Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 adalah hari Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 11. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi Ia, telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 16 sampai 24. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 6-8 dilanjutkan dengan ayat 19-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah. Dalam salah satu program TV Kick Andy, Dr. Michael Leksodimulyo menjadi tamu. Beliau mengisahkan bagaimana ia merasa terpanggil untuk melayani pasien-pasien yang miskin, bukan di rumah sakit, tetapi di kolong jembatan atau di pemukiman kumuh. Dalam pelayanannya, ia tidak mengharapkan bayaran. Cita-citanya untuk menjadi dokter ditentang oleh orang tuanya yang berkata, "Michael, engkau lihat sendiri usaha kita baru saja bangkrut karena kebakaran dan ada setumpuk tagihan yang harus kita bayar." Maksudnya ialah mengajak Michael untuk berdoa dan minta kepada Allah Bapa di surga. Lalu Michael berjanji, jika impiannya menjadi dokter terkabul, ia akan membaktikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan merawat orang-orang miskin yang sakit, agar mereka mengalami sukacita.
Setelah menjadi dokter, janjinya terpenuhi ketika ia berjumpa dengan Hana, pemimpin Yayasan Pondok Kasih di Surabaya. Di depan matanya, Hana merangkul dan mencium seorang gelandangan, walaupun baunya menyengat. Katanya, "Michael, baunya adalah bau Tuhan. Apabila engkau ingin menyenangkan Tuhan, peganglah dia dan lihat, ia sedang tersenyum kepadamu. Nikmatilah senyum Tuhan kepadamu." Sejak itu ia membaktikan hidup dan keahlian medisnya untuk membagikan sukacita hidup, khususnya kepada para gelandangan dan kaum miskin. Ia melihat dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan untuk mengabdi orang-orang kecil, miskin, dan gelandangan. Tidak mengherankan, ia dikenal sebagai dokter kaum gelandangan. Dalam pelayanan dan baktinya, ia menemukan bahwa hidupnya lebih bermakna apabila ia membantu orang-orang miskin dan gelandangan agar mereka dapat mengalami kasih, sukacita, dan kegembiraan hidup. Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu ketiga Advent disebut hari Minggu Gaudete atau hari Minggu Sukacita. Tema sentral adalah sukacita, sebagaimana menjadi pesan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Nabi Yesaya berseru, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Umat diajak bersukaria karena kabar baik tentang pembebasan mereka dari pembuangan dan penindasan. Santo Paulus menyapa umat dengan kata-kata, "Bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah." Sukacita kita sebagai umat beriman menjadi besar karena Sang Mesias, Raja yang diurapi dan yang kita nantikan, datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara. Kita bersukacita karena saat pembebasan dan penebusan dari orang-orang kita terwujud dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang jalannya dipersiapkan oleh Santo Yohanes Pembaptis, yang diutus sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, yaitu, "Luruskanlah jalan Tuhan." Saudara terkasih, kendati kita berbahagia tentang pewartaan sukacita ini, kita masih menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan. Ada saat kita masih sulit merasakan kebahagiaan dan sukacita. Setiap hari kita masih menyaksikan berita-berita tentang kekerasan, perang, konflik, aksi-aksi intoleran atau diskriminatif, dan sebagainya. Kita juga mendengar bencana-bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan yang tidak jarang menyebabkan penderitaan dan jatuhnya korban. Ada juga kenyataan-kenyataan hidup yang kita harus hadapi, seperti kesehatan yang menurun bahkan memburuk, kemiskinan, tragedi-tragedi keluarga, atau usaha-usaha yang gagal.
Kita bertanya, di manakah kita menemukan dan merasakan sukacita? Bagaimana kita dapat mengalami sukacita hidup? Atau bagaimana kita dapat saling berbagi sukacita apabila cobaan-cobaan hidup terus-menerus kita hadapi? Hari ini gereja mengajak kita untuk bersukacita dan berjalan dalam iman dan harapan dengan keyakinan Allah beserta kita. Pada saat kita sedang mempersiapkan perayaan Natal dan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, baiklah kita mengingatkan diri sendiri bahwa kita dipanggil untuk menjadi sarana menghadirkan sukacita Injil dalam kehidupan orang-orang lain. Kita diajak untuk melihat dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang perlu dibagikan kepada orang-orang lain, khususnya mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan sentuhan sukacita. Marilah kita melakukan dengan penuh kasih, seperti dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Semoga demikian. Amin.